Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnul Mubarak, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Tangerang, sekaligus mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch 1 pada LPTK Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon tahun 2025. Berikut saya akan tampilkan video uji kinerja saya pada kelas 10.3 dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, jawaban salam yang semangat. Mudah-mudahan sesemangat kita buat belajar sejarah kebudayaan Islam pada pagi hari ini. Selamat pagi 10.3. Sehat semuanya, sehat? Apakah kalian sudah siap buat belajar sejarah kebudayaan Islam hari ini? Kalau sudah siap, saya mau lihat semuanya keluarkan dulu bukunya dong. Masa belum udah siap tapi belum dikeluarkan? Ya belum dikeluarkan, silakan dikeluarkan dulu. LKS-nya, kemudian buku tulisnya, alat tulisnya, semuanya dikeluarkan. Baru kita bisa mulai pembelajaran. Kalau kalian nggak mengeluarkan buku, kita mau belajar dari mana? Kalau sudah semuanya dikeluarkan bukunya sebelum Pak Ibnu absen, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita selain menumbuhkan kecerdasan di otak kita, juga menumbuhkan kecerdasan di hati kita, agar kita tidak menjadi seorang koruptor nanti di dewasa kita. Ini seperti pesan yang telah diutarakan oleh Bapak Menteri Agama, yaitu Bapak Kiai Haji Nazaruddin Umar, bahwa siswa-siswa dan siswi-siswi di madrasah selayaknya tiap pagi harus rutin berdoa, harus rutin membaca Al-Quran, agar nanti dewasa kelak bisa ikut membangun negeri tanpa harus menggerogoti bangsa ini dengan mencari koruptor, dengan menjadi orang yang suka nyogok sana, nyogok sini. Ya, silakan dipimpin doa oleh ketua kelasnya. Adib boleh pimpin doa, jangan lupa baca Fatihah sama raditu billahi rabbil. Terima kasih untuk doanya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kelak menjadi manusia yang bermanfaat untuk negara, bangsa dan juga agama. Amin. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Adib Nakhlah, Ahmad Faisal, Ananda Zikri, Anastasia Kevara, Armen Syahputra, Atalah Naila, Bilal Faqih, Dea Melihaini, Dika Saputra, Fahari Dafa, Deska Ahza, Galuh, Haikal Mulki Sulaiman, Kalila Nafalibna. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lintang. Oke, thank you Lintang. Lutfiana. Mekli. Thank you. Maulana Ibrahim. Terima kasih. Mila Nur Ajiza. Muhammad Al-Fajri. Muhammad Dafa. Nah, kita ini pertemuan di Jumat ini akan membahas tentang Daulah Umayyah. Sebelum lebih dalam, maka kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita belajar Daulah Umayyah. Maka kalian bisa lihat dari
tujuan kita belajar Daulah Umayyah? Nah, di sini. Khalifah-khalifah mana saja yang menginspirasi kalian dalam kehidupan? Terutama khalifah yang ada pada Daulah Umayyah. Siapa khalifahnya yang menginspirasi kalian? Paling yang terkenal tadi siapa? Umar bin Abdul Aziz. Selain itu apakah ada? Nanti kita akan bisa lihat dalam video-video yang nanti kita akan putar. Siapa saja khalifah yang bisa kalian jadikan acuan untuk hidup kalian? Yang jelas khalifah itu kita ambil sudut pandang positifnya. Kita ambil perbuatan positifnya, bukan perbuatan negatifnya. Karena nanti kalian akan penasaran, kenapa hanya Umar bin Abdul Aziz yang disebutkan, kenapa yang lain tidak. Nanti kita akan kupas tuntas semuanya dalam video pembelajaran. Oke, sudah siap buat nonton video pembelajaran ya? Sudah siap. Karena dengan video kalian bisa lebih enak belajarnya. Kita lihat video pembelajaran untuk Daulah Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan kekhalifahan pertama yang berdiri setelah masa Khulafaur Ar-Rasyidin. Pendiri dan khalifah pertama dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan atau Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Asal-usul nama dinasti Bani Umayyah berasal dari nama kakek buyut Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Terjawab keluh kesah kita tadi. Asal-usul Umayyah dari siapa? Kakeknya siapa? Kakeknya Muawiyah. Muawiyah punya kakek buyut namanya Umayyah. Nah, baru pertama kali nonton video udah ketemu nih jawaban pertama. Bahwa kita bisa tahu alasan penamaan Umayyah karena Muawiyah punya kakek buyut namanya Umayyah. Kenapa kakek buyutnya? Bukan kakeknya atau bukan bapaknya. Nanti kalian rumuskan sendiri permasalahan-permasalahan itu. Lanjutkan. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 91 tahun. Lalu, bagaimana awal mula terbentuknya dinasti Bani Umayyah? Bermula di masa pemerintahan Khulafaur Ar-Rasyidin yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan. Utsman memimpin selama 12 tahun lamanya. Di awal kepemimpinannya, tepatnya 6 tahun pertama, umat Islam sempat mengalami era makmur dan sejahtera tanpa perpecahan dan perselisihan. Kemudian 6 tahun terakhir, mulailah timbul fitnah dan kekacauan yang sekaligus awal pemberontakan atas kepemimpinannya. Utsman dituduh nepotisme dan menyalahi aturan kepemimpinan. Saat itu beberapa wilayah kacau balau. Utsman memerintahkan agar para gubernur mendengar dan memenuhi tuntutan pemberontak yang masih dinilai wajar selama tidak melanggar syariat Islam. Meski fitnah sudah berhasil menghasut rakyat dan melahirkan maraknya gelombang unjuk rasa, ia lebih memilih untuk tetap menghadapinya dengan tenang tanpa kekerasan. Sayangnya, pendekatan penuh kesabaran ala Utsman itu tak mampu membendung cepatnya persebaran fitnah hingga berujung gerakan makar. Telusur demi telusur, ternyata tuduhan itu bermula dari Abdullah bin Sabah, pria keturunan. Dari video singkat yang telah kalian lihat tadi, masih banyak banget yang dapat pengetahuan baru tentang bagaimana proses berdirinya Daulah Umayyah. Ada yang mau maju barangkali menyebutkan? Ayo, kamu maju, gak apa-apa. Maju apa yang kamu dapat tadi dari depan teman-teman. Silakan, bukakan di depan. Dan sebanyak-banyak 3-4 kalimat itu boleh. Dari tadi kenapa berdirinya namanya Daulah Umayyah, kemudian kenapa namanya bukan Umayyah. Ayo, boleh maju ke depan. Yuk. Oke, apa yang Mila dapat? Penamaan dari
Bani Umayyah itu dari kakek uyutnya, terus sama terjadinya perang, perang Sifir, perang Jamal, terus sama perang Perang apa lagi tadi? Sifin, perang Jamal. Oke, tadi namanya kenapa Daulah Umayyah karena dari Kakek uyutnya. kakek. Terima kasih. Apa yang kamu dapat, Azza? Barangkali mau menyebutkan, silakan ke depan. Apa yang Azza dapat? Jadi kita tahu bahwasannya kalau Daulah Umayyah tuh setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Jadi kita tahu bahwasannya Daulah Umayyah di baiatnya Hasan bin Ali ya Pak ya. Setelah dibunuhnya Ali bin Abi Thalib dari kubu Khawarij. Itu yang saya dapat. Ada lagi yang mau nambahin? Bisa mau nambahin yang mau didapat? Yang lain? Faisal, barangkali sudah cukup. Ya, dari video yang tadi kalian tonton, atas proses pemundurannya, nanti kita akan rumuskan bersama dan kita akan cari jawabannya secara berkelompok. Nah, kelompoknya sudah saya buat ya, kelompoknya sudah saya buat. Kalian tinggal berkumpul dengan teman-teman kelompoknya supaya bisa belajar bersama-sama mencari jawaban juga sesuai dengan yang kalian inginkan, entah itu dari buku ataupun dari media-media internet, baik itu AI ataupun googling secara umum. Ya, saya sebutkan dulu. Kelompok pertama, Maikli, Fakih, Queen, Mutiara, Adib, dan Sofia. Boleh bawa buku tulis dan LKS-nya ke barisan paling depan. Di depan sana, Maikli, Fakih, Queen, Mutiara, Adib, dan Sofia. Boleh di pojok sana, duduk. Jessica, Dea, Putri, Faisal, Keva, dan Rival, sama Naila. Mana? Boleh, sebelah sini. Iya. Kemudian Fahri Dafa, Atala, Naya, Galuh, Haikal, Fajri, Vanessa. Boleh sebelah sini. Di sini nak. Di sini, duduk di lorong ini. Oke. Lintang, Afan, Rihadatul Aisyah, Iqmal, Zaki, dan Dika di lorong tengah. Yang terakhir, Lutfiana, Baim, Mila, Fatih, Rifdah, Armen, Zikri di lorong sebelah sana. Faisal masuk kelompok mana? Kelompok sini. Oke, duduk per kelompoknya. Sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah ya. Nanti Pak Ibnu akan kasih kertas kalian, untuk bisa menuliskan rumusan-rumusan masalah dari apa yang kita rumuskan bersama sesuai dengan kriteria merumuskan bersama sesuai dengan kriteria pembelajaran atau kriteria ketercapaian pembelajaran tadi. Maka boleh lihat dulu di sini di layar kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kita lihat yang pertama apa tadi? Menyebutkan kronologi. Ya, berarti rumusan masalah pertama kita harus apa? Harus apa? Menyebutkan kronologi berdiri dan berkembangnya Daulah Umayyah. Rumusan masalah yang kedua apa? Menyebutkan nama ilmuwan muslim pada masa Daulah Umayyah. Yang ketiga, menganalisis dalam membangun sistem demokrasi, administrasi, dan keadilan sosial. Kemudian
merumuskan rekomendasi untuk menerapkan nilai-nilai kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian mampu menganalisis faktor runtuhan Daulah Umayyah. Oke, dari 5 rumusan ini berarti pas dengan 5 kelompok yang ada. Kalian tinggal lanjutkan saja rumusan masalah ini, tuangkan dalam kertas yang Pak Ibnu kasih. Satu kelompok, satu rumusan masalah. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Oke. Ini kelompoknya Dalu, ini kelompoknya Lita, ini kelompoknya Rival. Silakan masih. Dari 5 rumusan masalah, kalian sudah dapat satu-satu rumusan masalahnya? Silakan tulis penemuan-penemuan kalian dari media sosial, dari internet, atau dari AI. Boleh? Silakan tuangkan dalam kertas itu. Bisa dimengerti? Waktu kalian untuk menuangkan di situ 15 menit. 15 menit silakan. Apa? Kalian rumusan masalahnya apa? Nilai-nilai Umar bin Abdul Aziz. Coba yang lain kamu lihat dulu. Sini. Nilai-nilai Umar bin Abdul Aziz, terus sebutkan. Nilai Umar bin Abdul Aziz apa? Di lingkungan masyarakat atau madrasah. Nanti cari ininya yang sesuai. Memang di situ nggak ada jawabannya di sini. Kalian cari di beberapa media. Nah ini rekomendasi untuk menerapkan rumusan kan? Iya, rekomendasi itu sudah boleh dikembangkan, silakan. Faktor apa? Ya, faktor utuhnya Daulah Umayyah. Itu kalian bisa kerucutkan antara intern dan eksternal, internal dan eksternal. Kalian dapatnya apa? Ya. Ya. Khawarij, betul. Sudah, oke. Kalau sudah menemukan jawabannya, maka jawaban kalian atas rumusan-rumusan masalah itu harus dipertanggungjawabkan. Artinya, harus ada salah satu dari kalian untuk bisa mempresentasikan tulisan kalian dari mencoba untuk menjawab rumusan soal di depan teman-teman kalian. Sudah ditentukan? Sudah? Sudah. Silakan saya kasih waktu 10 detik untuk menentukan siapa yang bakal maju untuk membacakan rumusan masalah. Sudah? Oke. Sudah ya. Dari kelompok
Pertama, yaitu dari proses atau kronologis berdirinya Daulah Umayyah. Siapa yang mau mempresentasikan? Saya mau presentasi Daulah Umayyah kelompok 1. Ya, kronologi berdirinya kan? Ya, boleh. Afan, maju. Silakan. Saya boleh pegang mikrofonnya. Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kronologi berdirinya dan berkembangnya Daulah Umayyah. Yang pertama, pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi konflik. Yang pertama tuh perang Jamal, antara perang Ali bin Abi Thalib sama perang Aisyah istri Rasulullah untuk mencari keadilan kematiannya Utsman bin Affan. Yang kedua, ada juga terjadi konflik besar, yaitu perang Siffin antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan yang terkenal dengan gubernur Syam. Setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, di situ ada 3 golongan habis perang Siffin tuh. Yang golongan yang pertama tuh pengikut Muawiyah, yang kedua tuh pengikut Abdullah bin Sabah, yang golongan yang ketiga tuh golongan Khawarij, keluar dari pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Setelah perang Siffin itu pasukan Ali bin Abi Thalib tuh semakin melemah karena banyak yang Khawarij keluar dari pengikutnya Ali bin Abi Thalib selama 6 tahun itu. Gak lama di ceritanya Ali bin Abi Thalib tuh lagi sholat subuh dibunuh sama yang baru keluar dari pengikutnya Ali bin Abi Thalib, ya Khawarij. Itu menjadi titik awal berdirinya dinasti Umayyah. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, itu kekuasaannya tuh, khalifahnya tuh dikasih ke Hasan. Cuman beberapa bulan atau tahun doang. Banyak yang mencela tuh Ali bin Abi Thalib tuh gak punya keadilan, mencela-cela tuh tentang Muawiyah. Tapi Hasan tuh punya inian apa namanya, punya syarat ke Muawiyah. Kalau mau diserahin tahta khalifahnya, ada syaratnya, jangan mencela ayahnya, jangan menjelek-jelekan ayahnya pas lagi lagi ceramah Jumat itu. Tapi langsung diterima nih sama Muawiyahnya, itu mah gampang. Kronologi dan ini. Yang pertama ada Khalid ibni Yazid, wafat pada tahun 704 Masehi. Bidangnya alkimia atau kimia awal dan terjemahan ilmiah. Kontribusinya, Khalid bin Yazid, seorang pangeran Umayyah, dikenal sebagai pelopor penerjemah karya ilmiah Yunani dan Koptif ke dalam bahasa Arab. Ia mendorong penerjemah alkimia, astronomi, dan kedokteran dari bahasa Yunani dan Mesir kuno. Terus di geologi Bapak Alkimia Arab karena eksperimennya Bagi non-muslim. Kedua, redistribusi kekayaan, mengembalikan tanah yang dirampas secara tidak adil. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur yang publik, menyediakan bantuan kepada petani miskin. Yang kedua, reformasi administrasi. Umar bin Abdul Aziz mereformasikan birokrasi untuk memastikan pemerintahan yang bersih dan responsif. 1. Menunjukkan penjabat berintegritas, memilih gubernur dan penjabat berdasarkan kompetensi dan kejujuran. Yang kedua, desentralisasi dan partisipasi publik, membuka pintu pengaduan bagi rakyat. Yang tiga, transparansi anggaran, memerintahkan pencatatan pendapatan dan pengeluaran negara secara. Pemimpinan Umar bin Abdul Aziz di lingkungan madrasah atau masyarakat, siapa yang mau? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan rekomendasi untuk menerapkan nilai-nilai kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz di lingkungan madrasah atau masyarakat. Yang pertama, menegakkan keadilan dan transparansi. Transparansi adalah sikap terbuka dan jujur. Cara menerapkannya di lingkungan madrasah, guru dan pimpinan madrasah harus memperlakukan siswa secara adil tanpa diskriminasi atau membeda-bedakan.
serta mengelola dana pendidikan dengan transparan dan akuntabel. Yang kedua, cara menerapkan di masyarakat. Pimpinan masyarakat harus bersikap adil dalam menyelesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 menjadi perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari menganalisis faktor keruntuhan Daulah Umayyah. Jadi, faktor utama keruntuhan Daulah Umayyah meliputi yang pertama, ada konflik internal dan perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga Bani Umayyah. Yang kedua, ketidakpuasan kelompok oposisi seperti Syiah dan Abbasiyah, serta kaum Mawali yang merasa didiskriminasi. Yang ketiga, lemahnya kepemimpinan ke beberapa khalifah yang cenderung hidup mewah dan kurang memperhatikan urusan negara. Rumusan masalah yang kedua kita diskusikan tadi, apa yang dipaparkan oleh siapa tadi? Yang kedua tadi masalah ilmuwan-ilmuwan. Siapa ilmuwan? Apa ya? Ilmuwan-ilmuwan. Ternyata banyak ilmuwan-ilmuwan muslim sudah ada pada masa Daulah Umayyah. Dari mulai arsitek, kemudian ilmu desain, ilmu geografis, walaupun masih sederhana. Artinya agama Islam itu berkembang. Yang harus kita ketahui itu bukan hanya urusan fikih, bukan hanya urusan tauhid, bukan hanya urusan akhlak. Ternyata ilmu pengetahuan yang kita pelajarin yang konon katanya tidak mendapatkan pahala kalau kata orang-orang yang fundamental, ternyata sudah berdiri pada zaman Daulah Umayyah. Yang ketiga yang harus kita diskusikan apa? Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dikaitkan sama yang keempat ketika kita praktikkan dalam kehidupan modern. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu bersifat demokratis. Kemudian dalam anggaran juga dia transparan. Kemudian adil. Tadi yang disampaikan oleh Sofia itu adalah zuhud. Kemudian apa lagi? Selain zuhud, adil, apa lagi? Apa? Tadi tidak memperkaya diri sendiri. Nah, baru kita bisa simpulkan nih, kenapa hanya Umar bin Abdul Aziz yang disebutkan di sini? Ayo, kenapa? Berarti kita bisa tahu jawabannya. Apa? Kenapa hanya Umar bin Abdul Aziz? Khalifah-khalifah yang lain di Daulah Umayyah tidak sebaik Umar bin Abdul Aziz. Makanya kaitannya sama rumusan masalah yang kelima yang tadi diutarakan oleh Gaiska, yaitu bisa terjadinya runtuh pemerintahan Daulah Umayyah karena kebanyakan khalifahnya tidak amanah. Itu dari intern atau ekstern? Intern. Yang eksternnya itu salah satunya adalah penyerangan dari nanti akan jadi karena masyarakat itu diberikan sebuah rasa adil, baik kalangan bawah maupun kalangan atas, baik itu pejabat maupun rakyat biasa. Artinya refleksi kita dari pertemuan kita hari ini, banyak sekali pengetahuan yang baru kita dapat, yang sebelumnya kita anggap bahwa semuanya di dunia Islam itu baik-baik saja. Kita akan coba membuka jendela kita tentang bagaimana sih sebenarnya sejarah khalifah-khalifah, daulah-daulah itu akan lebih banyak lagi nanti. Dan ini luar biasa hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan coba pindah dari part 1 Daulah Umayyah ke part 2, part kedua, dan Daulah Umayyah di Andalusia. Yang mana? Andalusia di mana? Artinya dari Jazirah Arab, dari orang-orang yang biasa ketemu cuma sama onta, cuma sama kurma, akan coba move ke daerah Eropa yang suhunya ada saljunya, ada mereka pakai jaket, cara mereka berbicara juga berbeda. Bagaimana sistem pemerintahan Islam ketika bertemu dengan orang-orang Eropa? Kita akan bahas di pertemuan berikutnya, yaitu Daulah Umayyah di Andalusia. Tangan untuk kita semua. Luar biasa presentasinya, luar biasa pemaparannya. Ini namanya pembelajaran problem
based learning atau belajar dari masalah. Nanti kita akan uraikan masalah-masalah berikutnya pada dinasti atau daulah Umayyah di Andalusia. Dan kita cukupkan pertemuan hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kita semua.